Tirmidzi. Kemudian hadis ini datang dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang ribuan hadis ditulis, padahal beliau Abu Hurairah hanya mengenal Nabi 3 tahun saja. 3 tahun mengenal Nabi, kemudian Nabi meninggal. Tapi 3 tahun berkualitas Abu Hurairah karena kegiatannya, hobinya menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari saking banyaknya menulis, Abu Hurairah dekat dengan Nabi, sering berbicara, berbincang dengan Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan sahabat. Apa kata Nabi SAW? May ya'khudhu anni haula'il kalimat. Siapa yang mau mengambil kata-kata, kalimat-kalimat dariku, siapa yang ingin mengambil dan mengamalkan pesan-pesan dariku, kata Rasulullah SAW, wa yu'allimu may ya'malu, ataupun ada orang yang mau mengajarkan tentang kalimat-kalimat dariku ini kemudian mengamalkannya. Jadi Nabi satu ketika, macam istilahnya siapa yang cepat dapat. Ini nih, aku ada pesan, aku ada kalimat, siapa kira-kira yang mau mengamalkan atau minimal mengajarkan ke orang lain sehingga mereka juga mengamalkan. Maka cepat-cepatlah Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhir, dirubah oleh Nabi menjadi Abdusyam bin Sakhir, dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman, kemudian dijulukin Abu Hurairah. Nama aslinya Abdusyam. Abdusyam, hamba matahari, karena dulu Abu Hurairah asal dari Yaman menyembah matahari. Lalu Abu Hurairah cepat-cepat, saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya akan mengambil kalimat-kalimat itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi fa'akhadah biyadi, Nabi mengambil tangan Abu Hurairah. Jadi Nabi itu Bapak Ibu kalau memberikan wasiat, mengajarkan kalimat-kalimat, beliau Nabi itu kalau tidak memegang pundak sahabat, diambil tangannya. Fa'adda khamsan, ketika tangan Abu Hurairah dipegang oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memulai menghitung kalimat-kalimatnya. Fa'adda khamsan, dihitung ada berapa? Ada 5. Jadi kajian hari ini adalah 5 pesan dari Abu Hurairah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ada pesan yang disampaikan ke Abu Hurairah ada 5, kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada sahabat yang lain. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Takutlah engkau kepada perkara-perkara haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba yang memiliki paling tingginya tingkat penghambaan di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau kepada perkara-perkara haram. Kalau engkau menjaga dirimu dari perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, maka engkau memiliki level tertinggi seorang hamba, memiliki tingkat paling tinggi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menarik, Nabi menggunakan kata hamba. Jadi kalau ditengok dari hadis ini, kalau kita ingin tahu tingkat penghambaan kita berkualitas, tingkat penghambaan kita paling tinggi, bukan karena lama bersujud di masjid, bukan karena sering bolak-balik umroh, bukan karena berkali-kali haji, bukan karena dia iktikaf sehari semalam, bukan dia karena puasa sunnah setiap hari. Menurut hadis ini, hamba yang paling tinggi levelnya di sisi Allah adalah takut kepada perkara haram. Kenapa memakai dan menggunakan kata hamba? Karena zaman sekarang Bapak Ibu sudah terbukti orang menghambakan jabatannya. Berapa banyak manusia menghambakan dirinya kepada atasan, menghambakan dirinya kepada kekuasaan, menghambakan dirinya kepada manusia, menghambakan dirinya kepada anak dan istrinya. Kalau atasan yang nyuruh, Nuruddin besok jam 7 pagi wajib datang ke kantor. Apa kata si Nuruddin tuh? Jangankan jam 7 Pak Bos, jam 6 saya sudah sampai di halaman kantor. Begitu orang menghambakan dirinya kepada bosnya.
Tapi ketika adzan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, Allah memanggil untuk menyembah kepada Dia, berapa banyak orang yang lalai. Nantilah, tanggung nih kerjaan, tunggulah, masih update status dulu. Begitu orang menghambakan kepada manusia tapi tidak menghambakan kepada Allah. Ini maknanya. Berapa banyak orang bilang, kenapa kok enggak ke masjid? Sibuk saya Pak Ustadz, istri minta antar ke pasar, anak minta jalan-jalan. Jarang. Sehari semalam Allah berikan kesehatan, jantung gratis, susah nak berjemaah ke Masjid Baitus Salam. Berarti dia tidak menghambakan kepada Allah, menghambakan dirinya kepada keluarga. Padahal Allah lah yang paling utama, kita menjadi hamba. Karena belum tentu di akhirat kita diakuin sebagai hamba Allah. Maka kalau ingin kita memiliki kualitas level tertinggi sebagai hamba, takutlah kepada perkara-perkara haram. Apa maknanya? Ini maksudnya, maknanya adalah kenapa mesti kita takut ke perkara haram? Banyak orang sujud, banyak orang berpuasa, banyak orang beribadah, zakat, amal baik lain-lainnya, tapi dia tidak takut dengan perkara haram. Buktinya Pak Ustadz, Indonesia Pak, Indonesia ini termasuk negara yang waiting listnya haji itu jutaan orang. Meskipun diberikan kalau sekarang sampai 20, 24, 25 tahun, mereka berlomba-lomba mendaftar haji. Jutaan orang ingin berlomba-lomba haji. Tapi mohon maaf saya sampaikan, website porno terbesar Indonesia dengan mudahnya. Begitu banyak orang tidak takut dengan menengok video-video vulgar, blue, porno. Padahal dia sudah sujud, alasannya Pak Ustadz, kalau saya tak nengok video ini Pak Ustadz, saya kurang bergairah dengan istri saya. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa Pak Ustadz ngomong gitu? Ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz gimana hukumnya Pak Ustadz? Saya ini kalau sama istri tak tengok video itu Pak Ustadz, kurang bergairah Pak Ustadz. Disimpanlah video itu di HP-nya, HP-nya dibawa ke masjid, HP-nya dibawa sholat. Isi daripada HP adalah video-video yang vulgar. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menganggap sepele, padahal itu haram. Berapa banyak di kantor-kantor, dia rajin tahajud, dia rajin sholat duha, tapi ketika ada orang menawarkan sogok menyogok, uang korupsi, tender proyek, lupa dia dengan Allah. Dia dikira di kantor tidak ada Allah. Dia kira Allah ada di masjid, dia kira Allah ada di Ka'bah, dia kira Allah ada di Masjid Nabawi. Nangis dia di depan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Pulang ke Indonesia, ditawarin untuk memasukkan anaknya, tapi harus keluar duit. Kamu bisa mendapatkan posisi ini menjadi ASN, PNS, tapi harus keluar duit 300 juta. Dikeluarkanlah duit 300 juta. Yang menerima pun juga Islam, yang menjogok pun Islam. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mereka tidak takut dengan perkara haram. Karena apa? Karena mereka bisa kuat salat, kuat puasa, kuat umroh, bisa sedekah setiap hari, tapi menghindar dari perkara haram, dia susahnya minta ampun. Ini yang dimaksud dengan Nabi. Takutlah kepada perkara haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling tinggi tingkat penghambaannya. Kenapa orang itu masih belum takut dengan maksiat? Kenapa orang itu masih belum takut dengan berzina mata, berzina telinga, berzina hati? Dulu Pak, kita mungkin tahu bapak-bapak, masa zaman dulu waktu masih kita SMA, masih SMA, susah Pak, caranya kita itu pacaran, caranya orang-orang itu berzina dengan perempuan janjian susah. Sekarang mudah semua Pak. Orang kenalan lewat inbox, lewat Facebook, lewat Instagram. Begitu mudahnya orang melakukan maksiat. Berawal dari pandangan, kemudian turun ke hati, setelah itu bagi nomor. Punya nomor WhatsApp enggak? Instagramnya apa? Habis itu DM-an, direct message. Lama-lama terjadilah apa yang tidak diinginkan, yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Begitu mudahnya. Kita bisa lihat anak SD, anak SMP sudah bisa pacaran sekarang. Begitu mudahnya berzina, begitu mudahnya melakukan maksiat. Tapi mereka lupa bahwa mereka adalah orang Islam. Mereka lupa bahwa mereka adalah orang yang sering bersujud.
Tapi kenapa dia tidak bisa menghindar, mengelak dari perkara haram? Karena salah satunya adalah tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak takut kepada Allah. Kita bisa lihat saat Qabil dan Habil. Ketika Qabil datang ke Habil untuk membunuhnya, diambillah batu mau dilempar ke kepala Habil. Apa kata Habil? La imbasattah ilayya yadaka li taktulani ma ana bibasitin yadi ilaika liaktulak. Wahai abangku Qabil, kalau engkau lemparkan batu itu ke kepalaku untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadi ilaika liaktulak, saya tidak akan membalas, saya tidak akan menjulurkan, melemparkan batu juga ke kepalamu. Apa maknanya? Habil ketika ingin dibunuh sama Qabil, bukan berarti Habil itu lumpuh, bukan berarti Habil itu tak kuat. Mereka sama-sama kekar, mereka badannya juga tegap. Dibunuh Habil sama Qabil dilempar batu, bukan dalam keadaan diam saja, tidak. Habil juga nengok, tahu kalau Qabil itu bisa membunuh, lempar batu ke kepalanya, tapi Habil tidak membalas. Saya tidak akan membalas abang. Kalau abang mau menimpaku dengan batu besar itu kepalaku dan membunuhku, saya tidak membalas. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai abang, karena ini saya takut kepada Allah. Dalam hatiku ini ada rasa takut kepada Allah abang. Bukan aku tak bisa membalas. Jadi jangan dikira Habil dulu dibunuh sama Qabil. Oh, kenapa Habil tak bisa membalas? Bukan berarti dalam keadaan lumpuh, bukan berarti dalam keadaan lemah, bukan lagi dalam keadaan terpojok, tidak. Tapi dalam hatinya, inni akhafullah rabbal alamin. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah abang. Begitu zaman dahulu orang-orang takut kepada Allah. Bahkan Nabi sudah mengatakan, sab'atun, ada 7 golongan. Yudilluhumullahu fi dhillihi. Allah berikan naungan di akhirat, yauma la dhillah illa dhulluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat. Siapa mereka? Salah satunya rajulun, seorang laki-laki. Da'athum imra'atun, diajak oleh perempuan, datah mansibin, dia kaya, dia punya kedudukan, wa jamalin, dan dia cantik. Tapi meskipun diajak laki-laki ini dengan perempuan cantik dan kaya, inni akhafullah, laki-laki ini tetap tak mau dibujuk, dirayu dengan perempuan yang cantik dan punya kedudukan yang kaya ini, karena saya takut kepada Allah. Ini Pak, komposisinya lengkap. Jadi misalkan kita ada perempuan cantik luar biasa, tumitnya pun macam kaca, mengkilat dia Pak, betisnya apalagi. Sudahlah itu cantik, bawa Alphard misalkan, bawa duit 2 miliar. Hai cowok, ikut aku yuk. Gimana kita perasaannya Pak? Pas berdua sama, kira-kira ikut atau tidak? Sudahlah cantik, bawa duit 2 miliar. Ini kan komposisi lengkap ini. Ada orang cantik tapi tak kaya, ada perempuan kaya tapi tak cantik. Banyak terjadi, dapat berondong-berondong. Padahal tak cantik dia, cuma duit banyak, dapatlah berondong. Umur 25, padahal dia udah umur 60 tahun. Kalau kita Pak Ustadz menghadapi perempuan sudahlah cantik kaya, terus diajak jalan-jalan, kira-kira mau enggak ya? Mau enggak ya? Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang laki-laki ini sudah jelas ada gratisan, misalkan perempuan sudahlah cantik, kemudian dia kaya, diajak berzina laki-laki ini, diajak jalan-jalan untuk bermaksiat, masuk ke klub malam, tapi dia menolak karena dia ini akhafullah, karena saya takut kepada Allah. Inilah laki-laki yang memiliki kualitas penghambaannya paling tinggi di hadapan Allah. Jadi pesan pertama disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, takutlah engkau kepada perkara haram, maka engkau akan menjadi a'badan nas, tingkat paling tinggi penghambaannya di hadapan Allah. Apa maknanya? Kalau kita bisa menghindarkan perkara-perkara haram, maka kita seimbang Pak. Sekarang ini kan banyak sudah tak seimbang. Ibadah terus, maksiat juga dilakukan. Ada istilah orang bilang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. Dia juga sholat, dia juga puasa sunnah, tapi tetap saja mulutnya tidak bisa ditahan untuk mencaci orang. Tidak bisa ditahan tangannya juga mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Tidak bisa ditahan juga matanya untuk melihat video-video yang mungkin menjauhkan kita dari Allah. Tidak bisa dielakkan juga telinga. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang masuk golongan kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatun. Tertutup, khatamallahu ala qulubihim, ditutup sama Allah hatinya. Sudah tidak ada hidayah, tidak ada rahmat. Ketika hati sudah tertutup dari rahmat, wa ala sam'ihim, merambat ke telinga, telinganya pun tertutup. Wa ala absarihim gisyawah, kemudian matanya juga ada penutup. Hati kalau sudah tertutup dari rahmat Allah, begitu juga telinga pun juga tertutup dari terang Allah, dan mata pun juga tertutup dari rahmat Allah. Apa maknanya? Dia sudah tidak bisa masuk nasihat lagi. Diberikan nasihat lewat kuping, lewat telinga, tidak mempan. Diberikan nasihat dengan mata, tidak mempan. Hati pun juga tidak mempan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah sholat, sudah puasa, tapi mata kita tak bisa dijaga, telinga tak bisa dijaga, hati pun juga tertutup, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Itulah kenapa kita Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal, kita disunahkan untuk melayat. Ketika ada pengiringan jenazah diantar ke kubur, kita disuruh mengantarkan jenazah agar mata kita melihat orang mati pada saatnya engkau juga akan mati. Kenapa kita juga dianjurkan sholat sunat, dianjurkan duduk di kajian subuh ini? Agar telinga kita ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah, mendengar nasihat. Karena kalau nasihat tidak bisa masuk lewat telinga, boleh jadi karena kita melihat kejadian-kejadian. Oh, ternyata musibah itu ada, ternyata kematian itu nyata. Itulah kenapa seorang laki-laki, Pak, sekurang-kurangnya kalau dia tidak hadir di kajian subuh, di Jumat dia sudah mendengar dari khutbah. Tapi kebanyakan orang sekarang ketika sudah khutbah disampaikan, banyak orang yang tidur, Pak. Padahal di khutbah itu sampaikan, usikum binafsi bitaqwallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kata khotib, saya berwasiat kepada diriku dan kepada kalian bitaqwallah, untuk takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, kata khotib, disampaikan mengutip dari Al-Qur'an, takutlah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut kepada Allah. Setiap Jumat seorang laki-laki sudah basah kupingnya, Pak, disampaikan oleh khotib, takutlah engkau kepada Allah. Tapi kenapa berapa banyak orang Islam yang masih bermaksiat, yang masih berdosa? Na'udzubillah min dzalik. Karena memang orang yang berdosa itu dia tidak bisa melawan akalnya. Manusia itu tengah-tengah, Pak. Dalam penciptaan makhluk yang paling tinggi itu kan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu tapi punya akal. Makanya jangan heran malaikat la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah karena tidak punya nafsu. Dia tak repot, tak sibuk mau makan, tak sibuk mau minum, tak sibuk mau ke toilet, tak sibuk mau kencing, tak sibuk mau BAB karena tidak makan, tak sibuk mau cari bini, tak sibuk pengen cari mobil karena tidak ada nafsu, akal saja. Makanya tinggi tingkat ibadahnya. Manusia, Pak, lengkap sempurna, nafsu ada, akal ada. Yang paling bawah hewan. Hewan punya nafsu tapi tak punya akal. Makanya hewan banyak anaknya, Pak, karena dia punya nafsu. Kucing kalau sekali melahirkan 10 wajar karena hewan punya nafsu. Tapi manusia komposisinya lengkap, akal ada, nafsu ada. Kalau manusia, Pak, kalah akalnya dengan nafsunya, maka dia lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Bal hum adol, kata Allah, bahkan lebih hina daripada hewan. Siapa mereka? Yang memperturutkan hawa nafsunya. Akalnya ada, tapi dia lebih memperturutkan kepada nafsunya. Tapi kalau manusia, Pak, mengalahkan nafsunya, akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka sungguh dia akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Jadi kalau kita ini bisa melawan syahwat, bisa melawan hawa nafsu, maka kita ini posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat dikasih akal, wajar, tidak bermaksiat karena tidak ada nafsu. Tapi manusia dikasih nafsu, tapi dia lawan nafsunya, menang akalnya, maka sungguh dia lebih tinggi daripada malaikat. Tapi na'udzubillah min dzalik, manusia
kalau nafsunya memenangkan dari akalnya, nafsunya lebih tinggi daripada akal, justru dia lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena hewan tak punya akal, dia punya nafsu. Wajar hewan tak malu di depan banyak orang banyak, dia berkawin, ganti-ganti lagi. Yang ini jadi bini pertama kemarin, cari lagi bini lagi. Tapi sekarang, naudzubillah min dzalik, berapa banyak bapak kandung memperkosa anak kandungnya? Berapa banyak anak kandung membunuh ibu kandungnya? Kemarin terakhir di media sosial, ibu kandung mengantarkan anak gadisnya ke seorang paranormal, entah dukun, entah kiai, untuk digauli, untuk dijabuli. Na'udzubillah min dzalik, agar dapat pesugihan dan dapat duit. Ibu kandung sendiri. Ada berapa banyak konflik terjadi? Seorang gadis tidak bisa menikah dengan calon suaminya karena suaminya ketahuan selingkuh dengan mama mertua, dengan mamanya. Coba, kan aneh dunia ini. Jadi manusia kalau sudah seperti ini lebih rendah daripada hewan. Berarti dia tidak akan menjadi hamba yang paling tinggi di hadapan Allah karena dia tidak takut dengan perkara-perkara haram. Dulu Pak, zaman Rasulullah, ada seorang sahabat, dari saking tingginya amalnya, kata Rasulullah, dari saking banyaknya amal ibadahnya, sampai seperti besarnya Jabal Tihamah. Jabal Tihamah ini adalah bukit atau gunung di Jazirah Arab yang sangat besar. Jadi kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, si fulan itu amalnya banyak. Dari saking amalnya banyak, sudah macam gunung Tihamah, bukit Tihamah. Kalau sekarang di sini mungkin 10 kali dari besarnya Welcome to Batam. Tapi apa yang terjadi? Dia sendiri tidak bisa mencegah dari perkara-perkara haram. Maka Nabi mengatakan dia sesungguhnya bagian dari ahli neraka. Meskipun amal banyak, tapi kalau dia tidak menghindar dengan perkara haram, naudzubillah min dzalik. Ini hadis yang pertama ini yang disampaikan pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, maka hati-hati. Hadirkan rasa takut kepada kita. Itulah kenapa Pak, salat pada akhirnya sasarannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa, apa tujuan puasa? Akhirnya la'allakum tattaqun. Orang yang sholat, kalau tidak bisa menghindar dengan perkara-perkara haram, dia sholat tapi tidak bisa mencegah perkara haram, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Nabi pernah mengatakan, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar yasdad illa bu'dan. Ada orang yang sudah sholat tapi dia tak bisa mencegah perkara haram, justru dia akan bertambah kecelakaannya, dia bertambah laknatnya. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan sholat, insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa juga begitu. Apa ujung daripada puasa? Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang takwa. Takwa takut kepada Allah. Ada orang sering berpuasa tapi dia tidak takut dengan perkara haram, berarti tak berhasil puasanya. Begitu juga haji disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, fala rofasa faman farada fihi nal hajja fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Orang yang sudah haji, orang yang sudah umroh, tentu pulang ke Indonesia fala rofasa, sudah tidak bisa melakukan maksiat-maksiat yang ada indikasi zina, sudah tidak merayu perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, sudah tidak menengok perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, dia hanya nengok istrinya saja, tidak ada main. Itu namanya rofas, ada dosa indikasi dengan zina. Yang kedua, wala fusuk, tidak fasik. Fasik itu apa Pak Ustadz? Tahu kalau ini haram, tidak dilakukan. Tahu kalau fasik itu tahu ini haram tapi tetap dilakukan. Tahu ini wajib tapi tidak dilaksanakan, itu fasik. Dan yang terakhir, wala jidal, dia tidak melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya, tidak mengejek orang, tidak mencaci maki, tidak benci, tidak berdebat, tidak mencari pembenaran, tidak mencari-cari kesalahan orang. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka haji dan umrohnya dia adalah haji yang mabrur. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, saya nih umroh berkali-kali, apa ciri-cirinya kalau umroh saya diterima? Ada perubahan. Meninggalkan perkara maksiat, tidak nengok sesuatu yang buka aurat, tidak menyimpan video-video yang mungkin menjauhkan dari Allah, kemudian tidak fasik, kemudian juga tidak membenci lewat mulutnya. Ini yang pertama pesannya, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Takutlah engkau kepada perkara haram, maka sungguh engkau akan menjadi hamba yang memiliki tingkat paling tinggi penghambaannya di hadapan Allah. Yang kedua,
pesan dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, yaitu adalah iqna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Iqna, terimalah, menerima bima qasamallahu lak, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kayanya manusia. Maka engkau menjadi orang yang paling berkecukupan di antara manusia. Apa maknanya? Menerima dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah, menerima dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, menerima dengan rizki yang diberikan oleh Allah, tidak pernah marah sama Allah, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mengatakan Allah tak adil, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah berzakat, kenapa hidup saya masih begini? Kenapa saya kerjaan gajinya masih cuma 3 juta, 4 juta? Kenapa enggak sama dengan orang lain? Tetangga tak pernah sholat kok tambah kaya, mobilnya ganti, rumahnya renovasi. Sedangkan saya sering ke masjid, kok begini-begini saja. Ini namanya tidak menerima. Jadi bahasanya ikna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Menerimalah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang paling kayanya manusia. Berarti namanya qanaah. Qanaah ini Pak obatnya, penyakitnya tamak. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, tamak itu adalah orang yang tak pernah merasa cukup, selalu kurang. Karena kalau tamak sudah meninggi dalam hati, terjadilah rasa pelit. Kenapa? Kalau orang sudah tamak, dia pasti akan timbul sifat-sifat medit, kedekut, bakhil, kikir, apalagi macam-macam. Pelitnya luar biasa. Kenapa? Dia merasa kurang. Kalau saya sedekah, nanti saya tak bayar SPP anak. Kalau saya masukkan ke kota infak, nanti aku tak bisa beli baju, tak bisa beli sarung, tak bisa beli celana. Nanti kalau aku sedekah ke masjid, nanti aku tak bisa bayar ini, nanti aku tak bisa jalan-jalan. Terus begitu. Merasa selalu kurang. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan ke kuping manusia, selalu kurang. Jangan kau sedekah. Nanti kalau sedekah, duitmu yang 1 miliar berkurang dong. Tidak dinamakan 1 miliar. Jangan sedekah. Di dompetmu sekarang ada 300 ribu. Kalau keluarkan kamu 100 ribu, tinggal 200 ribu. Mau beli apa? Katanya kamu mau beli HP, mau nambah-nambah HP. Jangan sedekah, kata setan. Cuma kita nggak dengar. Terus dibisikin. Kau tengoklah tetangga, pagarnya sudah 5 meter. Masa pagarmu masih 1,5 meter? Dibisikin lagi ke ibu-ibunya, ke istri-istri kita. Jeng gitu kata setan. Bunda kata setan, kau tengoklah istri tetangga tuh emasnya sudah 2 kilo. Masa emas masih 2 gram saja? Mintalah sama suamimu. Pening suaminya. Abang katanya, kau tengoklah bang tetangga bang, emasnya tengok sudah 2 kilo bang. Masa emas kita sudahlah emas 22, emas putih itu pun 2 gram bang. Pusing abangnya. Gaji tak cukup. Besoknya dengan segala cara korupsi. Oh, kenapa? Nanti kalau aku nggak korupsi, istriku tak bisa beli emas sampai 2 kilo. Seharinya ditangkap sama polisi, diadili sama pengadilan. Kenapa engkau masih korupsi padahal gajimu 50 juta sebulan? Kenapa kau masih korupsi yang uang 2 juta, 3 juta? Itulah Pak Hakim, istri saya Pak Hakim yang minta emas. Istri pula disalahin. Makanya banyak suami-suami mati gara-gara istri. Sesak dia Pak nafasnya. Ke rumah dia mikirin istri yang minta baju, yang minta emas. Maka apa maknanya? Selalu menerima. Hadirkan rasa qanaah dalam diri kita, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah dipegang oleh kita. Itulah yang terbaik. Jangan dikira Bapak Ibu yang sudah berdoa kepada Allah, kenapa saya enggak kaya-kaya? Dari sudah 30 tahun saya Pak Ustadz berdoa kepada Allah, kayakan saya ya Allah, tapi kenapa enggak kaya-kaya? Itulah yang terbaik. Kalau kamu dikasih kaya sama Allah, boleh jadi kamu tidak berdoa lagi. Itulah kenapa rahasianya Bapak-bapak, kalau kenapa banyak doa yang tidak diijabah. Banyak doa kita kepada Allah tapi tidak dipenuhi oleh Allah, agar kita terus berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah minta Alphard, besok datang Alphard. Ya Allah saya minta rumah yang besar, dikasih jalan. Rumah besar jadi besok. Ya Allah saya minta kos-kosan. Ya Allah saya minta sawah 3 hektar di kampung. Ya Allah saya minta kapling, dikasih langsung sama Allah.
Akhirnya setelah dikasih semua, diam kita. Kenapa kau udah nggak ke masjid lagi? Kenapa kau doa? Semua yang ku minta dikasih sama Allah. Diam. Itulah kenapa kita diajarkan, kenapa banyak doa yang tak diterima sama Allah. Kita pengen ini, pengen itu, tapi tak dikasih sama Allah, agar kita tidak berhenti berdoa. Itu jadi kalau ditanya, kalau kita sudah dikasih sama Allah, kan nggak perlu kita doa lagi. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, ikna bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Menerimalah engkau kepada apa yang diberikan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling berkecukupan di antara manusia. Tapi namanya juga manusia. Nabi sudah mengatakan, Pak. Kata Nabi, laukana libni adam wadiyan min dhahabin. Seandainya manusia itu memiliki lembah dari emas, ini gunung, ini lembah. Lembahnya penuh dengan emas. La yatamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Pasti manusia ini menginginkan lembah lagi 2, 3 lembah. Tak cukup. Meskipun dia sudah punya emas sebanyak, lembahnya penuh dengan emas, pasti dalam pikirnya dia berharap pengen 1 lembah lagi. Sampai kapan dia berhenti untuk tidak minta sama Allah, tidak berharap yang lebih lagi daripada Allah? Lam yamla fahu biturab. Sampai mulutnya, kata Nabi, disumbat dengan tanah. Apa maknanya? Sampai mati. Apa itu maksudnya, Pak Ustadz? Orang kalau sudah punya rumah 1, pengen rumah 2. Kalau sudah punya rumah 2, pengen punya kapling. Sudah punya rumah 2, sudah punya kapling, pengen sawit, pengen mobil. Punya rumah, punya 1 mobil, pengen 2 mobil. Sudah punya 2 mobil, pengen 3 mobil. Ada juga yang lebih parah. Sudah punya 1 istri, pengen 2 istri. Selalu kurang, Pak. Itu sifat manusia, wajar. Karena Nabi sudah mengatakan, manusia ini tak pernah puas. Kok bisa, Pak Ustadz? Saya juga merasakan. Sudah punya HP 1, pengen 2, pengen 3, padahal HP-nya mahal. Sudah punya baju 1, kayaknya sudah terbeli, nengok baju yang lain, pengen beli lagi. Padahal baju sudah numpuk di lemari. Begitu juga perempuan. Perempuan biasa kalau lebaran tuh, abang aku tak punya baju, padahal udah 3 lemari baju itu, Pak. Tapi selalu merasa tak puas. Itu sifat manusia. Sampai kapan manusia tidak merasa puas dan dia berhenti untuk berharap ke yang lain? Lam yamla fahu biturab. Sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Ini yang menyampaikan bukan profesor, yang menyampaikan bukan kiai, tapi Nabi SAW. Dan begitu cara untuk bisa mematikan rasa kurang, rasa tamak, rasa rakus, bermental fakir dalam dirinya, yaitu adalah qanaah, menerima, ridho dengan ketetapan Allah SWT. Makanya jangan heran, Pak, orang sudah gajinya 500 juta tapi masih korupsi. Dan itu sudah terbukti kan. Yang korupsi besar itu kan sampai 271 triliun. Sudah selesai itu, Pak, masalah? Belum ya? 271 triliun belum ya? Itu kan bukan orang miskin, Pak. Orang yang di Senayan itu, yang korupsi miliaran, apakah mereka orang miskin? Tidak, orang kaya. Kenapa? Karena mikirnya banyak, hutang pun juga banyak. Jangan dikira orang kaya tenang hidupnya, Pak. Tidak, selalu merasa kurang terus. Maka orang yang paling kaya, kata Nabi, adalah orang yang merasa cukup. Cukup untuk dimakan, cukup untuk beribadah, cukup untuk membayar SPP anak, sudah, Pak, tidak berlebih. Tapi orang kaya, Pak, semakin kaya semakin kurang dia. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi. Coba bayangkan, yang korupsi itu bukan orang miskin. Padahal kalau dia nggak korupsi, hartanya dibagikan ke orang miskin, nggak habis-habis, Pak. Tapi kenapa dia masih korupsi? Kenapa? Karena dalam hatinya bermental fakir, dalam hatinya bermental miskin, merasa kurang, dan itu setan sudah masuk. Padahal dia sudah sholat, ya, padahal dapat gratisan haji plus dikasih tempat yang baik. Coba tengok kalau pejabat, gampang saja kan, pulang pergi haji. Kalau umroh tidak, tapi haji. Kita yang miskin suruh nunggu, Pak, nunggu 25 tahun, petek bengek kita ambil duit. Tapi mereka yang sudah terbiasa dengan bergelimang harta, gampang saja dia haji. Ternyata kadang-kadang mereka tuh haji cuma sekedar wisata religi saja. Naudzubillah, berapa hak orang miskin yang dimakan. Yang sudah terjadi misalkan macam orang pajak kemarin. Itu orang pajak bisa ketahuan gara-gara anaknya yang menyiksa kawannya.
Coba kalau nggak menyiksa kawannya, itu baru satu, Pak. Gimana kalau dihitung semua tuh, Pak? Sementara orang miskin di pinggiran di Batam masih banyak yang miskin, Pak. Naudzubillah min dzalik. Tapi mereka dengan bangganya memakan hak orang lain. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita itu bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang paling bawah. Yang ketiga, setelah yang kedua ini, apa kata Nabi SAW? Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman. Wa ahsin ila jarika. Nabi menggunakan kata ahsin, berarti ihsan, bukan khair, bukan jayyid, bukan thayyib, tapi ahsin. Ahsin ini apa Pak Ustadz? Ihsan. Diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsanan kebaikan yang tidak terbatas. Kalau saya datang dari umroh, datang dari Mekah, ngasih kurma ke Pak Ade 1 kilo, kemudian dibalas oleh Pak Ade, karena saya ngasih kurma, dibalas 1 kurma, kurma 1 kilo juga, itu masih khair namanya, masih thayyib. Tapi kalau saya datang dari Mekah ngasih ke Pak Ade 1 kilogram kurma, Pak Ade membalasnya 1 karung kurma, itu baru ihsan. Apa maknanya Pak? Berbuat baik kepada tetangga unlimited, tidak terhitung, tidak mau hitung-hitung. Karena dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Berbuat baik kepada orang tua, Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan ini tidak terbatas. Kalau tetangga, kalau orang tua ngasih kita rezeki 1 juta, kita balasnya harus 1 miliar. Itu baru ihsan namanya. Sama setelah orang tua, kerabat. Setelah kerabat, anak yatim. Setelah anak yatim, orang miskin. Setelah orang miskin, barulah tetangga. Kenapa Nabi memberikan pesan seperti ini? Berapa banyak orang tidak akur dengan tetangganya, padahal dia tahu dengan agama. Hanya gara-gara parkir, hanya gara-gara parit, hanya gara-gara kucingnya masuk ke rumah, beberak dia kucing, hanya gara-gara ayam masuk ke rumah, tak teguran. Hanya gara-gara dibikin postingan status WA, istri sesama istri tetangga tak akur. Kenapa mama? Kotaknya apa sama tetangga? Tengoklah bang, setiap hari aku dibikinkan status. Hanya gara-gara status WA, musuhan. Hanya gara status Facebook, padahal tak disebut namanya. Kan tak disebut namanya mah. Iya, kau tengoklah bang, kan ciri-cirinya mirip aku ini katanya. Tak teguran sama tetangga hanya gara-gara status updatean Facebook dan status WA. Istri-istri, kalau bukan di sini, istri-istri di sinetron Pak Ustadz. Kalau di sini aman istri-istrinya, semuanya baik. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, dulu ada sahabat perempuan, kata sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan, sesungguhnya perempuan itu tak disebutkan namanya. Tasumun naharah, setiap hari puasa sunnah. Takumul lailah, setiap malam sholat tahajud. Tapi Rasulullah tu'di jironaha bilisaniha, tapi setiap hari dia mencaci, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana ini hukumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dia min ahli nar, dia ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sudah menyampaikan Pak tentang masalah tetangga ini. Ada orang yang sering puasa sunnah, malamnya sholat tahajud, tapi dia menyakiti tetangganya, tidak teguran dengan tetangganya, dia musuhan dengan tetangganya. Kata Nabi, sampai kapanpun dia tak dapat kebaikan. Dia termasuk salah satu dari ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah di hadis lain Nabi sudah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, la man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, muliakan tetanggamu. Jelas di situ bahwa orang yang beriman bukan hanya sekedar yang sholat, tapi dia juga memberikan kebaikan kepada tetangga. Hadis lain juga Nabi mengatakan, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman, alladzi yabitu sya'banan, malamnya dia tidur dengan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi jai'un, sementara tetangganya masih kelaparan. Bukan orang beriman kalau dia tidur dengan nyenyak dengan perut yang kenyang, tapi tetangga kanan, tetangga kiri dia masih kelaparan. Memang Allah dan Nabi tidak memberikan batasan seperti apa dan sejauh apa tetangga itu, tapi Imam Sufyan As-Tsauri sudah menyampaikan tetangga itu di depan 40 rumah, kanan 40 rumah,
Kiri 40 rumah, belakang 40 rumah. Itu namanya tetangga. Kalau Imam Hasan Syafi'i, dari saking banyak orang tak tahu dengan tetangga, Pak, mati seminggu, tetangga kita tak ada yang tahu. Baru ketahuan busuknya. Kenapa? Yang terjadi sekarang karena tetangga kita bukan seperti kompleks ini yang banyak. Sudah mulai beralih ke rumah susun. Dia tak tahu di atas itu ada bangkai yang sudah mati seminggu. Naudzubillah min dzalik. Maka kita yang masih hidup, kalau kita menjadi orang mukminan, takun mukminan, wa ahsin ila jarika takun mukminan, berbaiklah, berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Kalau kita pengen diakui oleh Allah sebagai orang yang benar beriman, selalu berbuat baik dengan tangga, jangan musuhan. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa ahibbah linnasi, bencintailah kamu kepada manusia ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau cinta kepada dirimu, takun musliman, maka engkau akan menjadi orang Islam yang sebenar-benar Islam. Kalau kita ingin diakui sebagai orang Islam yang sebenarnya, maka kita mencintai kepada manusia tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, suku, tanpa melihat keturunan, tanpa melihat level dan kasta. Apa maknanya? Nabi menggunakan kata linnas. Ini bentuk bahwa Islam adalah agama paling toleran. Jangan dianggap Islam adalah agama ekstrim. Jangan dianggap Islam adalah agama teroris. Nabi sudah mengajarkan cintailah manusia, siapapun mereka. Ketika engkau mencintai manusia itu, sama halnya engkau mencintai kepada dirimu, maka engkau dinamakan the truly Muslim. Engkau adalah Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kita pengen diakui oleh Nabi, diakui oleh Allah orang Islam yang sebenarnya, mencintai manusia tanpa melihat agama. Jadi jangan dianggap, Pak, tapi jangan kebablasan. Seperti kemarin cium-cium tangan. Ini tak betul. Semua TV, Pak Ade ya, semua TV sudah yang datang tuh Pak, datang dari mana tuh Pak? Harus sampai cium tangan. Nah, ini tak betul. Mencium tangan kepada yang tidak seagama. Kalau untuk menghormati silahkan, tapi jangan menghambakan kepada manusia. Paham maksud saya? Tak bisa saya sebutkan di sini, tak enak. Dicekal pula saya nanti Pak Ade. Nah ini tak betul. Jadi kita menghargai orang bukan berarti kita sujud-sujud, cium tangannya, tidak. Memang disuruh oleh Rasulullah mencintai manusia. Sama halnya kamu mencintai kepada dirimu, maka engkau akan menjadi orang Islam. Dulu ada nggak pernah Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Mamanya ini kan masih kafir. Apa? Ketika Asma sudah datang ke Madinah bersama Rasulullah, datang mamanya dari Mekah yang masih syirik. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang dari Mekah. Wahiyya raghibatun, dia sudah lama tak berjumpa dengan saya Rasulullah. Dia rindu dengan saya Rasulullah. Boleh enggak saya bertemu Rasulullah? Karena dia syirik, dia masih nyembah berhala. Kata si Asma kepada mamanya. Mamanya berarti kan istri Abu Bakar, masih ikut bapaknya. Istri Abu Bakar ketika beliau masuk Islam kan istrinya masih syirik, masih kafir. Kata si Asma, boleh enggak saya sama mama saya yang masih kafir ini, boleh saya menemui? Silakan, temuin. Afa asilaha, bolehkah saya menyambung silaturahmi? Silahkan. Afa utiha, boleh enggak saya kasih hadiah ya Rasulullah? Itiha, silakan kau beri hadiah. Kenapa? Karena kata Nabi, meskipun dia syirik, dia tetap adalah ibumu. Tapi jangan kamu ikut dengan agamanya. Allah juga menyampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Ketika orang tuamu memaksa untuk kamu menjadi kafir, menjadi syirik, sementara engkau tidak punya ilmu di situ, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau fala tutihuma, jangan mengikuti kalau dia menyuruh engkau jadi kafir. Tapi ayat ini tidak sampai di sini, bukan titik tapi koma. Apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, silahkan engkau tetap menemani, membantu dia fid dunya, dalam dunia, ma'rufa, dengan kebaikan. Apa maknanya dari ayat ini? Kalaupun memang orang tua kandung kita adalah orang kafir, orang yang syirik, menyembah berhala, bukan Islam, bukan berarti kita buang orang tua kita, tidak. Kita tetap gauli, kita tetap temani, kita tetap juga berpatuh kepada orang tua meskipun dia kafir. Urusan agama urusan lain, tapi urusan berbakti kepada orang tua tetap sama. Sama halnya juga kepada orang tetangga kita bukan Islam, kita tetap berbuat baik kepada mereka karena itu adalah perintah Rasulullah. Yang penting kita juga jangan ikut-ikutan. Mereka merayakan ini, kita juga ikut rayakan. Atas dasar apa? Toleransi, Pak Ustaz. Nah ini yang tak betul.
Kenapa kamu juga masuk ke rumah ibadah? Kita nih Benika tinggal Wika Pak Ustadz. Kita ini adalah NKRI, satu bahasa, satu nusa. Tidak. Silahkan tolong menolong, gotong royong, tapi jangan sampai masuk ke masalah akidah, masalah syariat. Ini yang tak betul. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, cintailah manusia, ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu cinta kepada dirimu, takun musliman, engkau akan menjadi orang Islam. Dan yang terakhir, cepat karena sudah sampai, wala tuksirud dhahika, jangan terlalu banyak tertawa, fa inna kasratad dhahiki tumitul qulub, sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Maksud tertawa di sini, jangan terlalu banyak tertawa sehingga engkau melalaikan sholatmu, melalaikan puasamu, melalaikan kewajibanmu. Bukan berarti tak boleh tertawa, jangan terlalu banyak tertawa. Dari pagi sampai malam kerjanya tekakah-tekiki, nonton OVJ, nonton ini, tak ingat duhur, tak ingat asar, itu yang dimaksud. 5 pesan ini mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita bisa menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya, tinggi penghambaannya karena kita takut perkara haram. Kita juga menjadi orang yang bisa menjadi mukmin karena kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, menjadi orang Islam karena kita cinta kepada seluruh manusia, menjadi orang yang selalu menerima dengan ketetapan Allah, dan kita tak terlalu banyak ketawa, melalaikan sholat, melalaikan puasa. Insya Allah kita akan selamat bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Hurairah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, semua keinginan kita dipenuhi, dan semua keluarga kita dijauhi dari segala bentuk jenis musibah, ujian, penyakit, pergaulan bebas, termasuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi penerus dakwah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.